Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ingat, walaupun kita belajar di rumah, kita tetap harus menjaga kesehatan dan tetap semangat. Kita akan belajar Indonesia dan akan membahas tentang Review bab 1, indahnya hidup dalam keragaman. Gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Biasanya gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang ada pada awal dan simpulan paragraf. Tapi ada juga paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal dan di simpulan sekaligus. Gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pendukung dalam satu paragraf dapat lebih dari satu gagasan. Nah, ini ada contoh bacaan, yaitu bagi teman-teman di daerah Jakarta merupakan kota yang menarik, bukan? Belum puas rasanya kalau kita belum pernah datang ke Jakarta. Masih ingat betul ketika kecil dahulu aku sampai harus menangis karena ingin ikut kakak ke Jakarta. Akhirnya kakak mengizinkan aku ikut ke Jakarta. Alangkah girangnya hatiku saat ini. Nah, dari paragraf ini kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya? Sudah pernah kita kaji sebelumnya. Gagasan pokoknya ada di awal paragraf, yaitu Jakarta merupakan kota yang menarik. Nah, kemudian contoh kedua, yaitu letak kedua bangunan itu berdekatan dan saling berhadapan. Kedua bangunan sengaja disandingkan sebagai lambang kebersamaan dan saling pengertian. Itulah perwujudan nyata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau di paragraf ini, gagasan pokoknya yang sebelah mana? Nah, ini dia, gagasan pokoknya ada di akhir paragraf, yaitu perwujudan nyata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ada contoh bacaan. Yang paragraf pertama yaitu bagi teman-teman di daerah, Jakarta merupakan kota yang menarik, bukan? Belum puas rasanya kalau kita belum pernah datang ke Jakarta. Masih ingat betul ketika kecil dahulu, aku sampai harus menangis karena ingin ikut kakak ke Jakarta. Akhirnya, kakak mengizinkan aku ikut ke Jakarta. Alangkah girangnya hatiku saat itu. Nah, dari sini kita ambil kerangka kalimatnya dari paragraf ini. Kita ambil inti dari paragraf ini menceritakan apa? Hampir sama dengan gagasan pokok. Kira-kira apa intinya? Nah, ini dia. Intinya atau kerangka kalimatnya yaitu Jakarta merupakan kota yang menarik. Lanjut ke paragraf 2. Ada apa di Jakarta? Di samping gedung-gedung tinggi menjulang di Jakarta juga banyak tempat wisata terkenal seperti Ancol, Monas, Taman Mini Indonesia Indah, dan sebagainya. Ada juga tempat wisata religi yang terkenal yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Dua bangunan itu merupakan tempat ibadah yang terbesar dan termegah di tanah air. Nah, kita cari kerangka kalimatnya dari paragraf ini. Intinya dari paragraf ini menceritakan tentang apa? Hampir sama dengan mencari gagasan pokok ya. Nah, ini intinya. Di Jakarta banyak tempat wisata terkenal. Nah, dari kerangka kalimat tadi kita menyampaikan informasi dalam bentuk teks. Jadi kita buat kalimat baru ya. Dari pertama kerangka kalimat yang tadi yaitu Jakarta merupakan kota yang menarik. Kita buat kalimatnya nanti. Nah, yang kedua ini kerangka teksnya tadi dari paragraf 2 yaitu di Jakarta banyak tempat wisata terkenal. Nah, kita buat kalimat baru dari kerangka kalimat pertama, Jakarta merupakan kota yang menarik. Maka dari itu, aku sering sekali ke sana. Di Jakarta banyak tempat wisata terkenal. Aku sangat suka tempat wisata yang ada di Jakarta, termasuk tempat wisata religi. Nah,
Ketika kita baca dari awal, usahakan kalimat yang kita buat baru ini nyambung ya dari atas sampai bawah. Nah, selanjutnya kita akan menulis kalimat permintaan. Nah, di sini ada gambar permintaan ayah kepada anak untuk mencabuti rumput yang ada di halaman rumah. Gunakan kata tolong. Kira-kira gimana ya kalimatnya? Nah, ini dia. Nak, tolong cabuti rumput yang ada di halaman rumah ya. Tuh. Nah, gambar selanjutnya adalah permintaan kepada adikmu untuk membantu membereskan mainan. Gunakan kata maukah. Nah, ini dia contoh kalimatnya di maukah kamu membantu kakak membereskan mainan? Gambar selanjutnya ada permintaan ayah kepada anak untuk menuangkan air ke dalam gelas. Gunakan kata tolong. Contoh kalimatnya yaitu, nak, tolong tuangkan air ke dalam gelas. Nah, dan ini gambar terakhir permintaan kepada temanmu untuk bermain kejar-kejaran bersamamu. Gunakan kata maukah. Contoh kalimatnya, maukah kamu bermain kejar-kejaran bersamaku? Jangan lupa tanda tanyanya ya jika ada kata maukah ya. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga semuanya dapat mempelajarinya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.